Astaghfirullahaladzim min Hendak kemana aku nantinya. Ini adalah pembahasan kelanjutan dari pembahasan-pembahasan yang sudah diurai pada beberapa hari yang lalu. Sekarang pertanyaannya adalah hendak kemana aku? Jawabannya bade balik maring asal usul sangkan paraning dumadi. Asal suci balio menyang suci dadi suci. Asal banyu balio menyang banyu dadi banyu. Asal angin balio menyang angin dadi angin. Asal geni balio menyang geni dadi geni. Asal sari-sarining bumi balio menyang sari-sarining bumi dadi sari-sarining bumi. Asal urip balio menyang urip dadi urip. Itulah yang dimaksud dengan kesempurnaan di dalam sangkan paraning dumadi. Tahu asal usul dari mana kita berasal dan ngerti juga paham kemana harusnya kita kembali. Itulah yang dimaksud dengan sempurna di dalam inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Semua yang ada di dunia ini adalah inna lillahi, tetapi tidak semua yang inna lillahi itu bakal bisa langsung inna ilaihi roji'un. Setelah kita semua memahami tentang hakikat dari sejatining diri, setelah kita mengerti siapa aku, kemudian pada pembahasan kali ini tentunya kita masih meneruskan pada pembahasan yang udah diulas di beberapa hari yang lalu. Jadi sengaja kita step by step biar nanti mudah untuk dipahami oleh semuanya dan kajiannya nanti tidak tumpang tindih. Tujuannya supaya semuanya bisa memahami akan hakikat dari hidup ini harusnya gimana dan seperti apa. Pada pembahasan beberapa hari ke belakang, kita semua telah sama-sama mengulas, kita semua telah sama-sama mengkaji dan mempelajari tentang hakikat dari sejatining diri. Setelah kita semua mengerti kalau sejatining diri, sejatinya ingsun, aku yang sejati adalah urip, di mana urip itu memiliki beberapa elemen pelengkap, yang mana elemen pelengkap itu juga adalah bagian dari pemberian Tuhan itu sendiri. Apa elemen pelengkap dari urip itu? Dalam konsep Jawa disebut dengan istilah penyebutan sedulur papat. Apa sedulur papat itu? Sedulur papat itu adalah mutmainah, lawamah,
atau aluamah kalau dalam bahasa Jawanya umumnya orang menyebut seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah amarah, dan yang keempat adalah nafsiyah atau supiyah. Lah, pada pembahasan kali ini kita melanjutkan pembahasan-pembahasan sebelumnya. Jadi biar nanti kita tidak ada kebingungan. Setelah tahu sejatinya diri ini siapa, kita juga harus paham dan mengerti hendak kemana aku ini nantinya. Lah ini yang akan kita kaji bersama-sama pada kesempatan kali ini. Harapannya supaya nanti di saat ruh kita sudah terpisah dengan raga ini, ruh kita tidak tersesat di alam sana. Tidak ompar-ampir di alam antero atau apapun penyebutannya. Jadi langsung kembali kepada Sang Maha Gusti. Langsung kembali kepada Maha Urip. Langsung kembali kepada Maha Suci. Langsung kembali kepada Sang Maha Pencipta. Langsung kembali kepada Tuhan. Nah, gimana caranya supaya di saat ruh kita suatu saat nanti terpisah dengan jasad, terpisah dengan raga, ruh ini bisa langsung sempurna kembalinya kepada Sang Maha Pencipta. Saya ulas dulu nih. Bahasa sedulur papat limo pancer. Sedulur papat limo pancer. Apa sedulur papat ini? Sedulur papat ini kan yang pertama adalah mutmainah. Yang kedua adalah lawamah. Yang ketiga adalah amarah. Dan yang keempat adalah nafsiyah. Pancernya adalah urip kita masing-masing. Nah, ini bahasanya yang umum orang menyebutnya dengan istilah penyebutan sedulur papat limo pancer. Paham ya di sini? Ini mengulas pada pembahasan beberapa hari yang lalu. Lah, sebelum urip atau yang biasa disebut dengan istilah pancer kembali kepada Sang Maha Urip. Kalau urip berarti kembalinya kepada Sang Maha Urip. Siapa Sang Maha Urip itu? Sang Maha Urip itulah yang pada umumnya disebut dengan istilah penyebutan Tuhan. Saya bilang Tuhan dulu nih untuk memudahkan pemahaman. Cuman sebelum urip kembali kepada Maha Urip, ini 4 elemen tadi, 4 pelengkap dari urip ini harus dikembalikan ke asal usulnya terlebih dahulu. Saya kasih gambaran begini. Pertama, mutmainah pada pembahasan yang lalu ya. Asalnya dari mana mutmainah itu? Dari sari-sarening banyu atau sari-sarening air. Lah ini harus dikembalikan dulu kepada asal-usul awalnya. Kalau dari sari-sarening air, maka mutmainah harus kembali kepada sari-sarening air. Kedua, lawamah. Dari mana asalnya lawamah ini? Lawamah berasal dari sari-sarening angin. Lah, maka lawamah ini
harus dikembalikan terlebih dahulu kepada sari-sarining angin. Ketiga, amarah. Dari mana asal-usulnya amarah ini? Dari sari-sarining geni atau sari-sarining api. Maka amarah harus dikembalikan terlebih dulu kepada sari-sarining api. Sedulur yang keempat adalah nafsiyah. Dari mana asalnya nafsiyah? Dari sari-sarining bumi. Lah, maka nafsiyah harus dikembalikan terlebih dahulu kepada sari-sarining bumi. Kalau 4 unsur ini, sedulur papat ini sudah kembali kepada asal muasal, maka tinggal urip yang sejati kembali kepada maha urip. Bisa dipahami nggak nih di sini? Jadi nggak bisa urip langsung kembali kepada maha urip sebelum 4 unsur ini dikembalikan kepada asal muasalnya terlebih dahulu. Saya kasih gambaran begini. Saya tidak berbicara dari sudut pandang syariatnya. Kalau dari sudut pandang syariat, di saat ruh terpisah dengan jasad, di saat ruh terpisah dengan raga, ruh berada di alam kubur. Kemudian datanglah malaikat utusan Tuhan untuk menanyai diri kita di alam kubur sana. Kan yang umum kita semua pahami, pertanyaannya apa sih? Man rabbuka? Wa man nabiyuka? Wa mad dinuka? Dan seterusnya. Kan seperti itu. Siapa Tuhan kamu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dan seterusnya. Kan seperti itu. Lah, kalau dalam kajian keramaan, bukan hanya sebatas itu. Karena begitu ruh keluar dari raga ini, ya, dalam artian urip keluar dari jasad ini, maka urip ini keluar dari raga, ya. Urip ini akan disertai dengan keluarnya juga 4 sedulur sejatinya. Mutmainahnya ikut keluar, lawamahnya ikut keluar, amarahnya ikut keluar, nafsiyahnya juga ikut keluar dari raga ini. Jadi urip ini didampingi dengan 4 sedulur sejatinya. Lah di sana ini akan ditanya satu persatu. Sebelum urip ditanya, sedulur papat ini akan ditanya lebih dulu. Contohnya begini, siapa kamu? Saya adalah mutmainah. Dari mana kamu berasal? Saya berasal dari sari-sarining banyu atau air. Maka mutmainah dikembalikan dulu nih ke sari-sarining air. Kemudian sedulur kedua ditanya, kamu siapa? Saya lawamah. Dari mana kamu? Saya dari sari-sarining angin. Dikembalikan dulu kepada sari-sarining angin. Sedulur yang ketiga ditanya, siapa kamu? Saya adalah amarah. Dari mana asal kamu? Saya berasal dari sari-sarining api. Maka ini dikembalikan dulu kepada sari-sarining api. Sedulur yang ketiga ini. Kemudian yang keempat ditanya, siapa kamu? Aku adalah nafsiyah. Dari mana asalmu? Asalku dari sari-sarining bumi. Maka kembali kepada sari-sarining bumi. Baru dah, kalau ini sudah sempurna, urip nih, finishnya, finalnya.
Siapa kamu? Dari mana asalmu? Aku urip. Sebutin dah asmo jatinya. Sebutlah umpamanya si Fulan. Dari mana asalmu? Dari Maha Urip. Lah, baru dah ini kembali kepada Maha Urip. Ini yang dimaksud dengan kesempurnaan di dalam sangkan paraning dumadi. Balik maring asal muasal pertamanya dari mana. Ke sana kita harus kembali. Makanya ada bahasa asal suci balio menyang suci jadi suci. Asal banyu balio menyang banyu jadi banyu. Asal angin balio menyang angin jadi angin. Asal geni balio menyang geni jadi geni. Asal sari-sarining bumi balio menyang sari-sarining bumi jadi sari-sarining bumi. Asal urip balio menyang urip jadi urip. Kalau ini sempurna kembalinya, maka otomatis ini juga yang disebut dengan kesempurnaan di dalam inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Inna lillahi itu dari sana ke sini. Makanya semua yang ada di dunia ini adalah inna lillahi. Jadi inna lillahi itu dari sana ke sini. Saya kasih gambaran begitu aja untuk memudahkan kita punya pemahaman nantinya. Lah, tetapi semua yang inna lillahi belum tentu bisa langsung inna ilaihi roji'un. Tergantung penempaan sewaktu di dunianya. Makanya di dalam keramaan ini sangat ditekankan sekali, sangat diprioritaskan sekali para putra itu memahami tentang hakikat dari dirinya sendiri. Setelah memahami, tujuannya tidak lain supaya nanti di saat ruh terpisah dari raga, ruh ini bisa langsung sempurna kembali ke asal-usul sangkan paraning dumadi. Atau dalam istilah Quran disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Ini kan puncak tujuan daripada urip, yakni inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Keramaan berusaha untuk mengurai supaya memudahkan kita semuanya di dalam pemahaman. Dan yang lebih jauhnya lagi, supaya nanti kita tidak kebingungan kemana harus melangkah di saat urip sudah keluar dari raga ini. Ini hanya sebatas wawasannya aja dulu. Bagaimana caranya supaya urip bisa mengenal dengan sejati dari sedulurnya sendiri? Lah, ini ranahnya ranah ilmu. Ini ranahnya ranah khusus. Makanya di dalam keramaan itu ada riadoh-riadoh khusus yang mana tujuannya supaya nanti di saat ruh kita semuanya keluar dari kita punya raga, ruh ini bisa langsung kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Asal urip balio menyang urip dadi urip. Sebelum itu kembali, maka kita punya tugas untuk mengembalikan 4 unsur dari urip itu sendiri. Yang tadi disebut dengan istilah penyebutan sedulur papat. Mutmainah kembalikan terlebih dulu
asal-usulnya dari mana. Lawamah juga kembalikan terlebih dulu asal-usulnya dari mana. Kemudian amarah kembalikan ke tempat asal muasalnya dia dari mana. Kemudian nafsiyah juga kembalikan kemana dia tadinya berasal. Setelah ini sempurna kembali kepada asal-usulnya, baru urip akan dengan sempurna, akan dengan mudah kembali kepada Maha Urip. Di saat ini mampu kita capai, ini final banget ini. Tujuan akhir daripada kita punya urip, yakni untuk kembali kepada Maha Urip. Di saat ini mampu kita capai, itulah kebahagiaan yang tiada tara. Itulah surga di atas segala surga. Bisa dipahami ini. Karena seindah-indahnya perumpamaan surga yang diumpamakan oleh siapapun, itu belum ada apa-apanya jika dibandingkan di saat seseorang uripnya mampu kembali kepada Sang Maha Urip, mampu kembali kepada Tuhan, yang mana Tuhan adalah pencipta dari surga itu sendiri. Kalau surganya aja begitu indah, begitu menggiurkan, apalagi penciptanya. Paham nggak di sini? Lah, sebelum ke arah sana, kita harus bisa mengembalikan urip kepada Maha Urip nantinya. Sebelum urip kembali kepada Maha Urip, maka sedulur papatnya itu harus dikembalikan terlebih dulu. Mutmainah, lawamah, amarah, nafsiyah ini harus kembali ke asal muasalnya dia ini tadinya dari mana diciptakan. Kemana dia harus dikembalikan. Makanya mumpung urip kita masih melekat pada kita punya raga, jangan sia-siakan waktu kita semuanya untuk betul-betul mengenali siapa aku. Kenal bukan hanya sebatas teori, tetapi betul-betul ada syahadah di dalamnya. Ada persaksian. Aku ini yang mana? Sedulur sejatiku yang 4 itu tuh yang mana? Ini harus ada pengenalan. Harus betul-betul bersyahadah kita semuanya atas hal tersebut. Kalau di sininya ketemu, maka di sananya pasti akan ketemu. Kalau di sininya kenal, maka di sananya pasti akan kenal. Kalau di sininya tahu, maka di sana juga kita akan tahu dan tidak akan menemukan yang namanya kebingungan. Oleh karena itu, saya menekankan kepada seluruh para putra supaya bersungguh-sungguh di dalam mengaji dan mengkaji bab apapun yang sudah diurai di dalam keramaan ini. Kenapa? Karena ini adalah penentu kehidupan kita, keselamatan kita, kebahagiaan kita nanti di sana itu seperti apa. Intinya tidak ada kebahagiaan, tidak ada kegembiraan di alam sana melebihi kebahagiaan dan kegembiraan seseorang yang mampu langsung kembali kepada Sang Tuhan. Inilah yang disebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Atau dalam konsep Jawa, ini yang disebut dengan kesempurnaan di dalam sangkan paraning dumadi. Bisa dipahami ya oleh semuanya. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, singkat, tetapi mudah-mudahan bisa mencerahkan kita semuanya punya ruhani, bisa menambah kita semuanya punya wawasan, punya pengetahuan.
Harapannya setelah teorinya, wawasannya diberikan, muncul semangat yang tinggi untuk lebih menyelaminya lagi, untuk lebih mendalaminya lagi, supaya dari pengetahuan, dari wawasan itu bisa berbuah menjadi ilmu. Kuncinya adalah dengan pengamalan, bukan hanya sebatas ngerti dari sisi teori, karena ilmu yang sejati bukanlah hafal-hafalan, tetapi butuh syahadah. Cukup ya untuk pembahasan kali ini, tinggal dikaji, diulang-ulang lagi terus, dipelajari sampai betul-betul kena nih sasaran tembak dari penjelasan ini kemana. Terima kasih.